masyarakat kalau ada, nanti sekali lagi Jaksa Agung meminta kalau ada masyarakat terkait dengan tindakan tercela dari aparat pendukung kejaksaan, mohon dilaporkan. Kita tidak akan mendiamkan, akan segera kita tindak. Pengawasan melekat terhadap penanganan setiap perkara dan pelayanan hukum yang berintegritas dan profesional. Kita akan selalu konsisten menekankan bahwa setiap insan adiaksa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Apabila terdapat oknum yang mencederai kepercayaan publik, maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Demikian. Pak, izin Pak, untuk yang hasil KSU itu Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait proses penangkapannya seperti apa, dan itu penangkapannya di mana Pak? Dan yang kedua, kan waktu itu diduga bahwa yang bersangkutan itu berupayakan diri dari operasi tangkap tangan KPK. Dijelaskan nggak Pak terkait alasan yang bersangkutan itu melarikan diri? Menurut tim dari tim yang menangani saudara TFF tersebut, bahwa yang bersangkutan ketakutan pada saat mau ditangkap karena dia bersangkutan tidak pasti apakah itu dari petugas KPK atau siapa, dia nggak ngerti, menghindar seperti itu. Proses penangkapannya sendiri di mana ya Pak? Seperti apa? Di daerah sana, daerah di mana? Kalimantan Selatan juga. Itu di rumah yang bersangkutan atau di mana? Di tempat lain. Ditangkapnya hari apa Pak? Hari kemarin, kalau nggak salah hari kemarin langsung dibawa diserahkan. Ya, hari Minggu. Enggak ada. Kalau pengakuan yang bersangkutan enggak, tapi kan itu nanti diperiksa. Itu kan OTT-nya hari Kamis Pak, ditangkap hari Minggu. Nah selama Kamis sampai dengan Minggu itu Ya itulah setelah koordinasi kita dicari oleh tim dan ditangkap sudah. Pengakuannya dia kabur kemana Pak selama 4 hari itu? Saya belum terlalu mendalam, nanti kita bicara. Katanya sempat lari ke hutan itu Pak. Oh enggak tahu. Sempat melarikan diri aja. dia ditangkap atau menyerahkan diri Pak? Yang jelas sudah diamankan, tapi yang bersangkutan saat sudah menyerahkan diri yang cerita aja. Tapi yang jelas berada di tempat lain, tidak Ada pihak yang coba membantu yang bersangkutan? Nggak ada. Status dari jaksa yang di Hulu Sungai Utara ini udah dicopot dari status PNS atau bagaimana? Ketika yang bersangkutan tanpa langsung, kami menonaktifkan dari jabatannya secara otomatis kebijakan Pak Jaksa Agung. Yang kedua, diberhentikan sementara sampai menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pak, untuk Kajari Bekasi, Pak Edi Suparman bagaimana perkembangannya, Pak? Nggak ada. Yang sampai saat ini kan rumahnya sudah disegel oleh KPK. Oh, nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Itu. Kan dicabut kan, nggak ada. Udah dibuka kembali, Pak? Udah, nggak ada. Silakan ditanya ke KPK. Kan kemarin OTT KPK hanya menetapkan itu aja ke Bupati dan kawan-kawan. Pak, Oke. terkait OTT di Banten, KPK mengatakan kejaksaan dulu mengeluarkan sprindik. Boleh kita tahu tanggal berapa sprindik ini dikeluarkan oleh Kami keluarkan tanggal 17 17 ya, Desember. Desember. Ya. Kasus lain Pak, besok Nadiem bersedia datang ya Pak pengadilan Pak? Kalau menurut informasi dari penuntut umum, bahwa berdasarkan keterangan dokter yang bersangkutan sudah sehat dan bisa melakukan aktivitas kembali. Namun demikian nanti kita lihat perkembangan besok. Pak, terkait yang jaksa yang di Bangka tadi Pak yang ditetapkan sebagai tersangka itu kasusnya terkait penerimaan uang kan Pak ya? Itu kaitannya penerimaan uang apa itu Pak? Dalam penanganan perkara Basnas. Tahun berapa? Pada saat yang bersangkutan menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Nrekang. Kami mendapatkan laporan pengaduan, kita segera tindak lanjuti, tim intelijen langsung turun. Setelah itu dilakukan klarifikasi, kemudian setelah cukup diserahkan ke pengawasan, dan dari pengawasan sudah cukup bukti bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela, dan segera dilimpah ke tim Pitsus Gunung Bundar, dan hari ini ditetapkan tersangka dalam proses pemeriksaan. Kita masih menunggu hasil dari Interpol yang di Lyon. Kalau dari sini kan sudah diteruskan. Ada target nggak sih? Kan proses sidangnya juga. Kita sedang mengkaji.
nanti dengan jalur hukum yang lain. Nanti kita hukum yang lain. Nanti kita kaji dulu. Tapi sementara kita menunggu dulu dari permohonan red notice kita ke Interpol. Pak, satu lagi Pak. Terkait investasi Google ke Gojek itu kan disebut tuh di dakwaan Pak, itu sebenarnya kelanjutan pengusutannya gimana Pak? Itu masih dalami oleh tim teman-teman dari penyelidik di Gedung Bundar ya. Pak, sisa penggantian kerugian negara pemberian fasilitas ekspor yang kemarin kan 13,2, tersisa 4 triliun ini kapan dikembalikan lagi Pak? Apanya? Yang sisa pemberian fasilitas ekspor kemarin, yang 4 triliun lagi dari 13,2 triliun itu, Oh, yang belum dibayarkan. yang belum dibayarkan kapan rencananya Pak? Sedang dalam penagihan. Nanti kita lihat dalam waktu dekat. Oh, yang belum dibayarkan. Yang belum dibayarkan kapan rencananya Pak? Sedang dalam penagihan. Nanti kita lihat dalam waktu dekat. Kita soliditas dan lakukan penegakan hukum dengan benar, dengan adil, sesuai hukum acara, dan tidak menzolimi, menjaga integritas, dan menjaga marwah institusi keluarga. Mika. Bapak penegasan lagi Pak soal kasih datang tadi Pak, dia yang langsung datang ke pihak kejaksaan atau pihak kejaksaan yang langsung? Kejaksaan yang mengamankan. Berarti kejaksaan yang langsung. Ada lagi? Cukup? Yang sementara Pak. Langsung diberhentikan. Saat ini nanti langsung diberhentikan. Dan saat ini dalam pemeriksaan di Gedung Bundar. Sekarang Pak. Ya. Hari ini pagi ini diperiksa setelah selesai dari pengawasan diperiksa oleh Pinsus langsung. Hanya baru satu tersangka ya Pak? Sudah ada yang bersama-sama inisial SL. Sebagai apa dia Pak? Sebagai tersangka juga. Maksudnya Menerima. atribusinya Dia menerima bersama-sama. Ada lagi? jaksa. Bukan. Oke. Sementara itu ya. Cukup. Terima kasih banyak ya. Dan kemudian tim intelijen menelusuri laporan pengenalan dan diterus di sudah harinya kemudian setelah cukup ada indikasi diserahkan pengawasan di dalamnya oleh Gedung Bundar diserahkan. Begitupun pada Banten, kenapa kita sudah menetapkan, cuman kita kan bertahap, kita nggak serta-merta. Hukum acara harus diperlakukan. Oh, berarti kasus Basnas ini udah di penuntutan gitu? Belum dalam tahap penyidikan. Penyidikan. Perkara apa sih Pak yang bahas ini? Itu diduga adanya tindak penyalahgunaan dalam penggunaan dana Basnas. Berapa tuh Pak? Ya tidak tahu pastinya saya, cuman yang jelas hanya dalam penanganan perkaranya jaksa tidak profesional. Tempusnya berapa? Lupa lagi saya nanti ya. Pak yang SL ini atau Nanti kita tunggu aja hasil, kan sekarang lagi sudah diperiksa nanti. Berarti baru 2 aja Pak yang terkait ini penerimaan uang ini? Ya, karena laporannya itu berarti lokasinya di Nrekang itu? di Nrekang. Namun yang bersangkutan sekarang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Bangka Tengah. Oke? Baik, terima kasih ya. Yuk. Jadi saya minta itu aja ke masyarakat, kalau ada nanti sekali lagi Jaksa Agung meminta kalau ada masyarakat terkait dengan tindakan tercela dari aparat pendukung kejaksaan, mohon dilaporkan. Kita tidak akan mendiam, akan segera kita tindaki. Pengawasan melekat terhadap penanganan setiap perkara dan pelayanan hukum yang berintegritas dan profesional, agar perilaku para pegawai di lingkungan kejaksaan untuk dimonitor dan diingatkan. Sebetulnya ini Jaksa Agung udah berapa kali setiap dalam kunker melalui baik langsung maupun melalui Zoom udah diingatkan beberapa kali. Tapi ya namanya ada saja yang melakukan itu, dan bagi kami tidak akan mentolerir ke depan, dan ini momentum bagi kejaksaan untuk membersihkan dan menjadi seleksi alam nanti. Dari Jawa sendiri ada evaluasi internal Pak setelah OTT? Ya tentunya nanti mulai sekarang akan intens lagi kita melakukan pengawasan. Tidak hanya pengawasan dari Kejaksaan Agung, dari tim pengawas, tetapi pengawasan kan di daerah juga ada Kejaksaan Tinggi, ada Aswas, dan juga kita meminta jajaran intelijen untuk memasang menjadi telinganya Adiaksa.